Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas bilangan berpangkat, yaitu materi kelas 10. Kembali lagi ke materi kelas 10. Sebelum kita lanjut materi bilangan berpangkat, kira-kira materi yang terakhir kemarin kita masih bahas materi kelas 12. Untuk materi limit, turunan, dan integral. Kira-kira apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan bilangan berpangkat. Definisi dari bilangan berpangkat yaitu jika A adalah bilangan real dan N termasuk bilangan bulat dan positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N dapat didefinisikan A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya. Atau misalkan nanti ada huruf 3 pangkat 2 berarti sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9, seperti itu. Kita langsung masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi nanti kalau pangkatnya perkalian bisa berubah menjadi penjumlahan. Untuk yang nomor 2, sifat kedua, kalau tadi nomor 1 perkalian, sekarang pembagian. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangin N. Jadi pangkat yang di atas dikurangin yang bawah. Untuk yang ketiga ada A pangkat M dalam kurung pangkat N. Kalau ada pangkat 2 di dalam kurung dan di luar, jadi otomatis nanti dikali. Yang berikutnya, yang keempat A kali B pangkat M, otomatis kedua yang di dalam kurung pasti pangkat M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Nanti kalau ada angka, berapapun angka, kalau ada pangkat 0 berarti sama dengan 1. Yang keenam, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, kalau misalkan nanti ketemu perpangkatan yang pangkatnya min, bisa berubah menjadi plus asalkan pindah ke bawah. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan nanti di bawah min, pindah ke atas berubah menjadi plus. Kalau misalkan nanti di bawah plus, pindah ke atas berarti berubah menjadi min. Seperti itu. Sifat yang terakhir ada A per B pangkat M. Berarti otomatis yang di dalam kurung semua pangkat M. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Kita langsung sebelum kita masuk ke contoh soal dan latihan soal, syarat wajib untuk memperlancar pembelajaran eksponen atau perpangkatan itu kita harus wajib menghafal 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 9. Untuk 3 pangkat 2 sampai 3 pangkat 6. Dan untuk 4 cukup sampai pangkat 4. Untuk 5 sampai pangkat 4, 6 sampai pangkat 3, 7, 8, 9 sampai pangkat 3. Kenapa? Kalau untuk standar SMK kita menghafal cukup sampai sini aja, 9 pangkat 3, 7 sampai pangkat 3, 6 sampai pangkat 3. Soalnya untuk standar SMK itu angka-angkanya tidak melebihi dari 1000. Biasanya seperti itu. Jadi cuman 2 aja sampai pangkat 9, selebihnya tidak lebih dari pangkat 6. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal sesuai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, tadi ada A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau misalkan nanti ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan pangkatnya langsung berubah menjadi penjumlahan. Nah, berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Hasil dari 3 pangkat 5 yaitu 243. Untuk contoh soal yang kedua, ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat N min N. Jadi 5 per
3/5/2. Jadi bisa berubah menjadi untuk pangkatnya berarti dikurang. Jadi pangkat yang di atas dikurangin yang bawah. 5 pangkat 5 dikurangin 2. Jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Untuk sifat yang ketiga, kalau misalkan ada 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3, jadi pangkatnya langsung dikalikan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Oke, kalau sudah sampai 3, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat keempat ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi langsung 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, untuk sifat yang kelima A pangkat 0. Kalau misalkan ada 9 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Misalkan ada 20 pangkat 0 tetap sah 1. Untuk sifat ke-6 A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Jadi kalau ada pangkat misalkan ada 5 pangkat min 2 berarti bisa berubah menjadi 1/5 pangkat 2. Pangkatnya berubah menjadi plus, tapi posisinya pindah ke bawah. Sekarang yang sifat yang terakhir ada A per B pangkat M, otomatis berarti A pangkat M per B pangkat M. Jadi kalau misalkan ada nanti ada angka 4/3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Seperti itu. 4 pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 16/9. Untuk sifat-sifat eksponen kira-kira apa ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan contoh eksponen dari gabungan sifat-sifat eksponen. Nah, nanti soal-soal UAS atau UN nanti yang sering keluar seperti ini. Contoh misalkan ada 125 pangkat 2/3 plus 16 pangkat 3/4 min 9 pangkat 3/2. Kalau misalkan ada soal seperti ini, nah kita lihat pangkat yang penyebut. Pangkat misalkan ada 125 pangkat 2/3. Nah, kita lihat yang penyebutnya. Di sini pangkatnya 3, berarti otomatis nanti yang di dalam kurung bisa dirubah menjadi pangkat 3. Ini pun sama, yang 16 pangkat 3/4, berarti yang dalam kurung sudah pasti bisa dirubah menjadi pangkat 4. Nah, kita lihat yang penyebutnya. Begitupun yang 9 pangkat 2/3, berarti 9 bisa dirubah menjadi pangkat 2. Nah, seperti ini. 125 bisa dirubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, pangkat yang di dalam yang sama yang di luar yang penyebut bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal 5 pangkat 2. Yang ini pun sama, 4 sama 4 dicoret, tinggal 2 pangkat 3. Yang ini sama, 2 sama 2 dicoret, tinggal 3 pangkat 3. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Min 3 pangkat 3 sama dengan min 27. 25 ditambah 8 sama dengan 33. Dikurangin 27 sama dengan 6. Untuk contoh yang berikutnya, sama, kurang lebih sama kayak nomor 1. 49 pangkat 1/2. Kita lihat dulu pangkat yang di luar yang penyebutnya pangkat 2, berarti yang di dalam kurung bisa dirubah menjadi pangkat 2. Berapa angka yang bisa dirubah menjadi pangkat 2? 49. Nah, berarti 7 pangkat 2. Ini pun sama, 8 bisa dirubah menjadi pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. 16 bisa dirubah menjadi pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2. Pangkat yang di dalam sama yang di luar yang penyebut dicoret. Nah, 2 sama 2 coret, ini 3 sama 3 dicoret. Yang ini pun sama, 2 sama 2 coret, jadi tinggal 4 pangkat 3. 7 pangkat 1 sama dengan 7. 2 min 2 pangkat 2 sama dengan min 4. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3 ditambah 64 sama dengan 67. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan.
Lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Contoh soal eksponen dari gabungan sifat-sifat eksponen. Nah, yang lain. Selain yang tadi halaman 7, sekarang halaman 8 sama. Ini yang sering muncul. Nah, contoh misalkan ada nilai dari A pangkat 5, B pangkat 2, C pangkat min 1 per A pangkat 2, B pangkat min 2, C pangkat min 3 dalam kurung pangkat 2. Langkah pertama kita kerjakan. Nah, kita gabungkan dulu. Ini karena sama-sama A, di sini sama-sama B, di sini sama-sama C. Tadi di sifat eksponen ada kalau pangkat di bawah pindah ke atas berubah menjadi min. Ini pun sama. Berarti A tuan rumah yang atas kita tulis dulu A pangkat 5, pangkat yang bawah naik ke atas jadi min 2. Nah, yang ini sama. B yang atas tuan rumah kita tulis dulu B pangkat 2, yang bawah kita naik. Nah, kebetulan yang bawah ini pangkatnya min, jadi minnya 2 double. Nah, jadi dikurangin min 2. Untuk menghindari kita kurang teliti, kita kasih kurung seperti ini. Nah, yang berikutnya C pangkat min 1, yang bawah pangkat min 3. Nah, min 3-nya kita naikkan ke atas, pindah ke atas. Jadi min 1 min 3. Nah, kalau ada min ketemu min seperti ini berubah menjadi plus ya. Oke, 5 A pangkat 5 min 2 sama dengan A pangkat 3. B pangkat 2 min dalam kurung min 2. Min bertemu min berarti berubah menjadi penjumlahan. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan B pangkat 4. C pangkat min 1 min 3. Minnya double seperti ini berubah menjadi penjumlahan. Jadi min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Punya utang 1 dibayar 3. Jadi punya tabungan 2 atau plus 2. Nah, langkah berikutnya di sini masih kurungnya masih ada ya. Nah, di luar masih ada pangkat ternyata. Nah, kita buka kurungnya. Nah, tadi di sifat eksponen ada lagi sifat yang dalam sama yang di luar, berarti dikali. Jadi pangkat yang di dalam dikali pangkat yang di luar. 3 pangkat 2 sama dengan A pangkat 6. 4 kali 2 sama dengan B pangkat 8. C pangkat 2 kali 2 sama dengan C pangkat 4. Jadi hasil akhirnya A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 4. Untuk contoh soal yang terakhir atau yang keempat, kurang lebih sama kayak tadi yang nomor 3. Ada A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 1 per A pangkat 5, B pangkat min 2, C pangkat 3 dalam kurung semua pangkat 2. Langkah pertama kita gabungkan dulu, yang bawah naik ke atas dari A pangkat 2 min 5. Nah, 2 dikurangin 5 sama dengan min 3. Yang berikutnya B pangkat 2 dikurangin min 2. Nah, min ketemu min, jadi plus ya. Jadi penjumlahan 2 ditambah 2 sama dengan B pangkat 4. Yang berikutnya C pangkat 1 min 3. Punya uang 1, ngutang 3. Jadi masih punya utang 2 atau min 2. Nah, dalam kurung pangkat 2 karena pangkat yang tadi belum diuraikan. Sekarang langkah terakhir kita kalikan sama pangkat yang di luar. Jadi min 3 kali 2 sama dengan min 6. 4 kali 2 sama dengan 8. C pangkat 2 kali 2 sama dengan min 4. Jawaban di sini sudah betul, tapi yang paling betul adalah pangkat tidak boleh berpangkat min atau negatif. Jadi pangkat yang min bisa pindah ke bawah, jadi berubah pangkatnya jadi plus. Yaitu jadi yang plus biarkan di atas, B pangkat 8, yang pangkatnya masih min pindah ke bawah. Nah, ini paling sempurna. Jadi A pangkat 6, C pangkat 4. Jadi hasil akhirnya B pangkat 8 per A pangkat 6, C pangkat 4. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Untuk contoh soal 1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan latihan soal di slide ke-9. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kalau misalkan nanti ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.